Nama Kesultanan Bilah diambil dari kata bilah yang bermakna sebilah atau sepotong pohon yang berasal dari pohon nibu yang dahulu banyak tumbuh di pinggiran Sungai Bilah. Masyarakat setempat sering menyebut pohon ini dengan nama bilah nibu atau bilah rotan. Sebutan inilah yang kemudian menjadi asal muasal nama dari Kesultanan Bilah dan Sungai Bilah yang ada di wilayah tersebut. Sungai Bilah merupakan sungai terbesar di wilayah Labuan Batu yang bermuara ke Selat Melaka. Sungai ini memiliki peran penting bagi Kesultanan Bilah karena menjadi jalur perdagangan dan penghubung dengan wilayah lainnya. Sungai ini juga merupakan sarana transportasi masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan, baik masyarakat setempat yang didominasi suku Melayu maupun masyarakat pendatang dari daerah lain di luar Kesultanan Bilah. Kesultanan Bilah merupakan Kesultanan Melayu yang berdiri di wilayah Negeri Lama Kecamatan Bilah ini di Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Kesultanan ini didirikan oleh Sultan Tahir Indra Alam pada sekitar tahun 1630 Masehi. Pendiri Kesultanan ini memiliki darah keturunan dari Kesultanan Pinang Awan yang berada di Kota Pinang. Sultan Tahir Indra Alam kemudian membuka wilayah baru di Muara Kumbul sampai beliau wafat dan diberi gelar Marhum Mangkat di Kumbul. Berdasarkan peta negeri-negeri Sumatera Timur tahun 1863, terlihat jelas batas-batas wilayah dari Kesultanan Bilah ini. Pada awal berdirinya sebagai Kesultanan Islam, Kesultanan Bilah juga ikut andil dalam menyebarluaskan syiar Islam di wilayah kekuasaannya. Sultan Tahir Indra Alam sebagai sultan pada masa itu memerintahkan penyebaran Islam ke wilayah-wilayah di sekitar Kesultanan Bilah seperti Panai dan Kota Pinang. Penyebaran Islam juga berpengaruh kepada sistem kepercayaan masyarakat sehingga mayoritas masyarakat di wilayah Labuan Batu beragama Islam. Selain itu, Kesultanan Bilah yang dipimpin oleh seorang sultan juga memasukkan unsur-unsur Islam pada sistem pemerintahan, hukum dan budaya yang berdampak bagi masyarakat. Dalam perkembangannya, ketika Kesultanan Bilah diperintah oleh Sultan Musa Bidar Alamsyah III, Kesultanan ini melakukan kerjasama dengan pihak kolonial Belanda. Kesultanan Bilah melakukan kerjasama dengan kolonial Belanda di bidang perekonomian, pemerintahan, dan perluasan wilayah yang membuat Kesultanan Bilah menjadi kesultanan kaya yang berdampak pada pola hidup mewah di kesultanan ini. Hal ini juga berdampak kepada dinamika kehidupan masyarakat di wilayah Labuan Batu pada masa tersebut. Pembukaan perkebunan karet dan kelapa sawit menandai keberadaan kolonial Belanda di wilayah Kesultanan Bilah. Pembagian wilayah yang dilakukan oleh kolonial Belanda berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan masyarakat yang tinggal di wilayah Kesultanan Bilah. Pertumbuhan yang dimaksud mengarah pada perkembangan pasar sebagai pusat ekonomi. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan layanan publik serta persebaran demografi juga ikut berkembang karena pembagian wilayah tersebut. Bentuk kerjasama dan perjanjian yang dilakukan pada umumnya memanfaatkan wilayah untuk kepentingan ekonomi maupun perkembangan perkebunan. Selain pembukaan perkebunan, kehadiran kolonial Belanda di wilayah Kesultanan Bilah juga dilatar belakangi oleh tujuan perluasan wilayah di sekitar Sumatera Timur. Hal tersebut dilihat dari pembagian wilayah kekuasaan antara pemerintah kolonial Belanda dan Kesultanan Bilah. Perkembangan kerjasama berlanjut terhadap kesultanan-kesultanan lain di sekitar wilayah Kesultanan Bilah. Kerjasama tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi Kesultanan Bilah, di mana Kesultanan Bilah mendapat hasil dari perkebunan kelapa sawit dan karet yang telah dibangun Belanda, dan masyarakat Melayu Bilah mendapat gaji atau upah atas pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga perkembangan yang terjadi terhadap Kesultanan Bilah sedikit meningkat dari sebelumnya. Setelah Belanda mulai kehilangan pengaruhnya, maka pada tahun 1942, Jepang mulai memasuki wilayah Indonesia termasuk Labuan Batu. Kedatangan Jepang awalnya dianggap sebagai penyelamat masyarakat Labuan Batu dari pemerintah kolonial Belanda, namun hal itu justru semakin memperburuk keadaan. Puncaknya pada tahun 1945 saat proklamasi kemerdekaan membuat banyak dari kerajaan-kerajaan kecil ditaklukkan. Kesultanan Bilah memilih untuk bergabung karena trauma yang dialami akibat dari kekejaman dari pemerintahan Jepang. 1 tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia atau pada tahun 1946, Kesultanan Bilah juga tidak memiliki kekuatan dan pengaruh lagi dalam masyarakat atau rakyatnya. Karena saat itu perubahan besar-besaran terjadi, yaitu Indonesia ingin merdeka dari penjajah.
artinya mengubah sistem pemerintahan dari monarki menjadi republik. Keadaan ini dikenal dalam sejarah sebagai tragedi gerakan anti-feodalisme atau yang dikenal sebagai revolusi sosial yang menyebabkan banyak kesultanan Melayu di Sumatera Timur, termasuk Kesultanan Bila, mengalami kehancuran. Sultan terakhir Kesultanan Bila ialah Sultan Adi Bidar Alamsah yang juga wafat karena korban dari peristiwa revolusi sosial tersebut. Terima kasih.